Puji Tuhan, meski dalam kondisi sulit saat ini, di mana karena pandemi COVID-19, kita semua harus stay at home, berdiam di rumah. Segala-galanya kita lakukan dari rumah. Kita bekerja dari rumah, kita belajar dari rumah, bahkan kita harus melaksanakan ibadah hari Minggu dari rumah. Semua kita lakukan di rumah. Saat ini pun, dalam kerinduan kita untuk merayakan kebangkitan Tuhan kita, merayakan kemenangan Tuhan kita atas maut, merayakan hari Paskah keluarga besar Ukom, kita melaksanakannya secara live streaming. Kita mengikuti ibadah Paskah dari tempat kediaman masing-masing kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, patut kita bersyukur atas semangat yang Tuhan sudah taruh di dalam iman percaya kita. Dimanapun kita berada, dalam kondisi yang bagaimanapun sulitnya seperti kondisi saat ini, kita masih bisa merayakan Paskah. Tema Paskah kita tahun ini adalah Spirit of Hope, semangat dalam pengharapan. Bahwa di tengah-tengah badai pandemi COVID-19, kita tetap terus punya semangat untuk menghadapi hidup ini. Karena ada pengharapan di dalam Kristus Tuhan kita yang sudah bangkit. Ayo sama-sama kita katakan, Tuhanku bangkit. Kebangkitannya telah membuktikan kemenangannya atas maut. Semangat kebangkitan inilah yang akan menolong kita semua untuk bersama-sama memutus mata rantai COVID-19. Semangat dalam pengharapan bahwa badai ini segera berakhir dan kita bersama-sama melakukan bagian kita, stay at home. Kita ikuti anjuran pemerintah, kita tetap melaksanakan social distancing, kita melaksanakan physical distancing. Saya sering bilang dengan anjuran pemerintah melalui social dan physical distancing ini, apa boleh buat, saya harus selalu curiga dengan orang yang ada di sekitar saya. Karena itu saya harus jaga jarak. Tidak mau menjadi tamu pun juga tidak mau terima tamu. Bukan berarti bahwa kondisi ini mengajar kita untuk egois, sombong, tetapi ini benar-benar membuat kita harus senantiasa waspada dengan kondisi saat-saat sekarang ini. Sambil kita tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus untuk senantiasa pegang tangan kita. Kita berpengharapan bahwa Tuhan yang selamatkan kita. Pengharapan kita satu-satunya hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dia yang dapat membebaskan kita. Hanya Dia yang dapat menyelamatkan kita dari kondisi saat ini. Sekali lagi saya katakan bahwa Spirit of Hope, semangat dalam pengharapan, harus disertai dengan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Stay at home, belajar dari rumah, persiapkan masa depan dari rumah. Kita patuh pada anjuran pemerintah. Gunakan masker saat harus keluar rumah dan tetap jaga jarak. Tunda dulu wakuncar ya. Bagi yang punya tentunya. Gunakan sarana media komunikasi untuk berhubungan baik kepada pacar, kepada teman, kepada kolega, kepada orang-orang yang kita kasihi. Sulit ya? Iya, memang sulit
apa boleh buat, kita harus seperti itu. Jangan lupa, mari kita terus berdoa kiranya pandemi ini segera berakhir. Tuhan berkenan menghentikan badai pandemi ini dan kita bisa kembali lagi melaksanakan ibadah UKOM tanpa harus dibatasi oleh ruang. Kita melaksanakannya dalam satu ruang secara bersama-sama. Pun juga kita bisa melaksanakan perkuliahan secara bersama-sama. Demikian, selamat Paskah, Tuhan berkati kita semua. Amin. Shalom, selamat malam. Bersyukur kalau pada malam hari ini kita boleh sama-sama mengikuti ibadah Paskah 2020 Kabupaten Untar. Percaya bahwa ini semua karena kasih pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita semua. Terima kasih untuk Pendeta Leopold Baginda yang sudah menyediakan waktunya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan terus berkati dalam tugas dan pelayanannya. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman panitia yang walaupun dalam keadaan seperti sekarang mau sama-sama untuk melaksanakan kegiatan ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah mendukung, yang sudah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini, baik itu teman-teman, senior, alumni, bahkan dosen. Tuhan terus berkati. Pada tahun ini panitia mengangkat satu tema, Spirit of Hope atau semangat dalam pengharapan. Berharap dalam melalui Paskah ini kita semua dapat terus berpengharapan di dalam Tuhan Yesus, karena pengharapan di dalam Dia tidak pernah mengecewakan. Untuk itu saya mewakili Badan Pengurus Hukum Kabupaten Untar mengucapkan selamat Paskah, selamat memperingati hari kemenangan, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena kita masih bisa berkumpul bersama sekalipun melewati via online, tetapi saya yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh media apapun. Dan pertama-tama juga izinkan saya untuk menyampaikan beberapa laporan kegiatan Paskah. Yang pertama yaitu pembentukan panitia Paskah itu dilaksanakan tanggal 7 Maret 2020 dan berjalan terus sampai sekarang. Dan dana yang terkumpul itu sebesar 839.000. Dana yang terkumpul merupakan hasil dari basar mingguan dan basar harian serta publikasi yang diberikan. Kami juga mengucapkan kepada Bapak Ibu dosen beserta kakak-kakak senior, alumni dan teman-teman yang lain, terima kasih karena sudah membantu kami dalam melaksanakan dan merancangkan ibadah Paskah 2020 Kabupaten Untar ini. Saya mewakili teman-teman panitia yang lain mengucapkan mohon maaf jika selama acara ini berlangsung ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Shalom dan selamat beribadah. Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, yang bahkan sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pandemi virus corona ini, Tuhan masih memberikan kita kesehatan, masih ada sampai saat ini. Itu semua karena Tuhan. Sebelum itu, mari kita siapkan hati kita mau datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pengharapan yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau mengakui setiap dosa kami. Kami orang yang berdosa, kami orang yang tidak layak. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan. Bapa, Tuhan tolong ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Layakan kami. Sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus Bapa. Saat ini Bapa, kami juga mau Tuhan berterima kasih. Kami mau bersyukur sama Kau.
karena perbuatan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Bapa. Atas penyertaan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Terima kasih. Kau Allah yang sangat baik. Kau Allah yang sangat baik. Terima kasih. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku Ku percaya, ku Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku mengandalkanmu. Terima kasih Bapak, kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita percaya Yesus telah mati untuk kita, amin. Mari kita salurkan semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Yesus namanya menyembuhkan. Terus dosaku kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Dia hidup. Hanya
dia hidup jadi berarti sebab dia hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, ada syat di tempat kudusnya. Oh 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 oh. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, serang musuhmu, selamatkanlah umatmu, di tempat kudusnya. Oh 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 oh. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, serahkan musuhmu, umatmu, ada syat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, ada syat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, ada syat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, ada syat di tempat kudusnya, ada syat di tempat kudusnya, ada syat di tempat kudusnya. Mari kita siapkan hati kita, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Hanya Kau Tuhan di
mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari kita satu dalam doa sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Bapa, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih kami bersama-sama ada di tempat ini akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, agar firman-Mu benar-benar tertanam di dalam hati kami semua yang sama-sama mendengarkan firman ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia Paskah dalam ibadah IKOM Praktek Universitas Tadulako, yaitu temanya Spirit of Hope. Wah, ini satu tema yang sangat aktual sekali dengan situasi, kondisi hari-hari kita sedang menghadapi satu wabah yang membuat banyak orang ketakutan. Banyak orang cemas dan banyak juga yang mungkin hampir-hampir kehilangan imannya. Tetapi melalui Spirit of Hope, kita sama-sama belajar di dalamnya itu. Apa sih Spirit of Hope itu? Karena sama-sama kita mengetahui hari-hari ini sedang terjadi satu wabah virus ini, virus corona. Tetapi saya lihat berdasarkan beberapa informasi yang ada bahwa kebanyakan dari orang yang mengalami virus corona ini sebenarnya rata-rata mereka bisa sembuh. 80% bisa terjadi kesembuhan. Cuman ada sesuatu yang menyerang orang percaya saat ini, anak-anak Tuhan yang sedang menyerang, yaitu bukan spirit of corona tetapi spirit ketakutan ini yang menyerang orang percaya, sehingga membuat mereka takut, cemas, khawatir. Memang itu tujuan iblis. Nah, judul ini Spirit of Hope ini adalah satu judul yang aktual, yang benar-benar dapat untuk mematahkan segala ketakutan itu, untuk dapat mematahkan intimidasi itu. Dan saya percaya
Anda para panitia telah menetapkan judul ini dengan berdoa tentunya. Dan saya bersyukur kalau Youthcom Fatek Universitas Tadulako mempercayakan kepada saya untuk membagi Spirit of Hope. Mari sama-sama buka di Roma 8 ayat 24 sampai ayatnya 25. Saya bacakan bagi adik-adikku semua. Roma 8 ayat 24 dan 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, Spirit of Hope ini bukanlah berbicara tentang satu kemungkinan-kemungkinan atau satu ramalan-ramalan. Spirit of Hope ini adalah satu semangat pengharapan. Saya berharap Spirit of Hope ini ketika kita sama-sama melihat di dalam firman Tuhan, dengan Spirit of Hope ini kita sama-sama dapat mematahkan ketakutan itu yang sedang menyerang orang-orang percaya. Mungkin juga sedang menyerang Anda dan saudara. Karena Spirit of Hope ini diperlukan iman yang tangguh. Seseorang yang memiliki Spirit of Hope, dia harus memiliki stamina rohani yang kuat terhadap segala serangan intimidasi. Dan saya katakan ini intimidasi, kuasa kegelapan yang Tuhan izinkan terjadi untuk melihat level iman kita seperti apa di hadapan Tuhan. Dan hari-hari ini saya melihat juga di satu sisi sedang terjadi penghakiman mulai dari gereja Tuhan. Mulai dari mana? Gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Saya dan saudara. Kolose 1 ayat 27 berkata, Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus ada di tengah-tengah corona, amin. Kristus ada di tengah-tengah wabah ini. Kristus adalah pengharapan kita. Kristus adalah Spirit of Hope kita, kekuatan kita. Bagaimana supaya stamina rohani saudara dan saya itu kuat dari serangan-serangan virus penderitaan? Ada 5 pandangan teologis yang akan saya sampaikan secara alkitabiah sehubungan dengan Spirit of Hope. Pertama, satu, ada pengharapan di dalam penderitaan. Amin. Ada pengharapan di dalam penderitaan. Coba katakan kiri kanan dulu, ada pengharapan di dalam penderitaan. Amin. Di dalam Roma 8 ayat 18, di situ kalau saya bacakan bagi saudara-saudari. Ayat 18, Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Berarti penderitaan sekarang ini cuma sebentar, tidak sebanding dengan kemuliaan kita yang kita terima kelak di dalam kehidupan sorga nanti. Amin. Penderitaan yang kita alami saat ini cuma sebentar, ini tidak lama jika dibandingkan dengan kemuliaan yang kita terima kelak di dalam kehidupan sorga. Bagaimana respon kita? Pertama, bersukacita dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Amin. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Tetap harus bersukacita, walaupun di tengah penderitaan, walaupun di tengah-tengah masa kesesakan yang sedang kita alami. Mungkin saudara tidak terbiasa untuk stay at home di rumah, duduk-duduk di rumah mungkin tidak terbiasa.
Rata-rata anak-anak muda itu paling datang ke rumah cuma mandi atau mau pulang makan, dan selalu ingin balik, mau ketemu ke kafe atau ke mall sana. Silakan kalau Anda mau ke sana, tetapi sebagai anak-anak muda yang taat, kita harus ikuti anjuran pemerintah. Amin. Nah, bagaimana respon kita tadi? Seperti yang saya katakan, penderitaan yang kita alami ini cuma sebentar dan tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita terima kelak di dalam kehidupan surga nanti. Respon pertama yang harus kita lakukan, tetap bersukacita. Walaupun di rumah, tetap bersukacita. Bantu orang tua. Amin. Sambil juga belajar online, buat tugas online, tetap memperhatikan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Kedua, kita meresponi dengan penderitaan yang kita alami cuma sebentar. Tekun dan sabar dalam menanggung segala sesuatu. Kolose 1 ayat 11 berkata, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Berarti Tuhan izinkan ini terjadi bagi kita semua supaya kita menanggung segala sesuatu itu harus dengan tekun dan sabar. Amin. Sabar saja, tekun saja. Ada pengharapan di dalam penderitaan. Karena rata-rata anak-anak muda kita ini tidak terbiasa di rumah. Betul atau benar? Amin. Kita selalu ingin mau jalan kemana, ketemu di mana. Tetapi hari ini justru Anda harus ada di rumah. Respon pertama, tetap bersukacita. Amin. Respon kedua, tekun dan sabar. Nah, respon ketiga ini di dalam menyikapi penderitaan yang kita alami cuma sebentar, kuasailah dirimu dalam segala hal. Amin. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Apapun itu. Di rumah kita mungkin dulu sedikit acuh sama orang tua kita. Datang dan pergi, tiba-tiba sudah hilang lagi. Apalagi bikin tugas sampai jauh-jauh malam, buat tugas di studio. Nah, ini studio pindah di rumah sudah, buat tugas dengan alat apa yang ada di rumahmu itu. Dan ketika engkau buat tugas itu dengan keterbatasan segala sarana yang ada, ya bersyukur saja. Mungkin engkau berpikir kenapa ini bisa terjadi, tetapi saya mau beritahu, Tuhan izinkan kita hari-hari ini face to face menghadap Tuhan. Amin. Kita ini betul-betul di hari-hari sekarang Tuhan izinkan terjadi, kita sendiri-sendiri kita menghadap Tuhan. Bahkan ketika orang yang tewas atau yang meninggal mendapatkan karena COVID-19, bahkan ketika dalam dia dikubur itu hampir-hampir tidak ada keluarga yang menemani. Bahkan ketika dia mengalami sakit itu, dia benar-benar diisolasi. Ini Tuhan sedang izinkan bagi kita untuk meresponi keadaan ini dalam hal menguasai diri kita dalam segala hal. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sebab ayat 18 dikatakan begini, bahwa penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang dinyatakan kelak. Ada janji Tuhan, spirit of hope ini, kekuatan yang tidak terlihat. Hanya orang-orang yang memiliki stamina rohani, yang tangguh, yang kuat, yang sanggup meraih spirit of hope ini. Ada pengharapan di tengah penderitaan. Amin. Ada pengharapan di tengah-tengah tugas mungkin yang kau sedang lakukan di rumah. Mungkin tugas apa ya? Gambar atau buat catatan-catatan. Struktur bangunan saya juga tidak terlalu mengerti. Dan saudara mungkin sedang, aduh saya begitu banyak tugas. Tetapi kalau orang memiliki spirit of hope, dia pasti punya pengharapan di tengah perjuangannya. Bahkan mungkin kau ujian lewat online juga sama dosen yang selama ini belum pernah ketemu face to face. Langsung lihat wajah dosenmu itu dengan jelas. Oh ternyata hidungnya mancung. Ternyata keren juga dosenku ini. Kalau kita lihat-lihat dulu-dulu kok enggak sekeren ini. Itu kan bersyukur. Ternyata mau di dosen-dosen itu keren semua.
apalagi dosen pembinanya. Haleluya. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin. Ada 5 hal tadi bagaimana supaya stamina rohani kita kuat dalam serangan-serangan virus penderitaan. Yang pertama, ada pengharapan dalam penderitaan. Poin kedua, ada pengharapan di dalam Yesus. Amin. Ini yang luar biasa. Ada pengharapan di dalam Yesus Tuhan. Ada pengharapan di dalam nama Yesus Tuhan. Segala sesuatu di dunia ini memang menderita karena dosa. Penderitaan itu tidak bisa kita hindari. Tetapi penderitaan yang kita alami selalu ada jalan keluar. Amin. Katakan kiri kanan, selalu ada jalan keluar. Amin. Mengapa? Karena kita telah diadopsi menjadi anak Allah. You come di dalam Universitas Tridulako. Saya percaya semua diadopsi oleh Raja di atas segala raja. Tuhan yang mengadopsi Anda. Bahkan ketika Anda ada di fakultas ini, mungkin waktu itu Anda lagi tulis atau rencana, saya nggak mau kuliah di Palu, di tempat lain Jo. Tetapi kok kenapa di Palu? Ternyata itu ada tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita sama-sama sudah diadopsi. Jadi ada pengharapan di dalam Yesus. Pengharapannya apa? Kita ini adalah anak-anak Allah. Sama-sama katakan anak-anak Allah. Saya dan saudara itu sudah diadopsi menjadi anaknya Allah. Amin. Saudara bangga enggak kalau diadopsi sama Jokowi? Oh, saya bangga sekali kalau diadopsi sama Jokowi. Apalagi Juan, Niko, Lala itu. Oh, kalau diadopsi sama Jokowi, mungkin orang mau ketemu sama Dora, setengah mati juga. Boleh enggak mau ketemu sama Juan? Juan siapa? Anaknya Jokowi. Ini diadopsi sama Jokowi. Mau ketemu sama Niko, itu juga diadopsi. Enggak gampang saudara. Kenapa? Kalau diadopsi sebagai anak, hak waris tunggal itu diberikan sejajar dengan anak aslinya. Bahkan ketika diadopsi ada undang-undang yang mengaturnya. Tidak sembarang. Orang diadopsi itu secara serius hukumnya itu sah. Dan dia memulai kehidupannya itu baru. Yang lama benar-benar yang hidup lama itu dia tinggalkan. Dan Anda kalau dikata siapa papamu, pasti Anda bilang Jokowi. Karena engkau anak presiden. Tetapi adopsi ini yang akan saya beritahukan, kita sudah diadopsi oleh Tuhan Yesus. Siapakah Anda? Adalah anak-anak dari Tuhan Yesus itu. Kita adalah anak-anak Allah. Kita sudah diadopsi. Amin. Kita punya hak waris kerajaan Allah. Jadi ada pengharapan di dalam Yesus. Walaupun di tengah wabah ini sedang menyerang, tetap kita tahu ada pengharapan di dalam Yesus Tuhan. Amin. Tidak usah takut dengan virus corona. Tidak usah takut dengan wabah yang ada. Sebab ada pengharapan di dalam Yesus Tuhan. Pertanyaannya, apakah virus corona bisa menyentuh kita? Bisa juga. Virus corona bisa menyentuh saya. Virus corona juga bisa menyentuh kita semua. Tetapi ada pengharapan di dalam Yesus Tuhan. Bahkan ketika kita diserang, mungkin orang juga, bukan mungkin, banyak juga orang yang setelah mati tewas dalam virus ini. Tetapi kalau mereka hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan, mereka yang sudah mendahului kita, ada beberapa juga hamba Tuhan, saya percaya mereka sudah diadopsi sebagai anak Allah. Mereka tinggal bersama-sama di sana. Jadi poin kedua, ada pengharapan di dalam Yesus Tuhan. Stamina rohani berikut kita untuk memiliki spirit of hope ini. Poin ketiga, ada pengharapan di dalam iman. Roma 8 ayat 23 saya bacakan.
Roma 8 ayat 23 dan 25. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi ada dua level rupanya. Pertama, kita sudah diangkat sekarang ini, secara rohani kita diangkat sebagai anak, sudah diadopsi sebagai anak. Yang kedua, di sini dikatakan kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Suatu waktu nanti kan rumah kita ini baik Allah, ini tubuh kita ini bukan yang kekal, saudara. Kita tidak mau tinggal terus di tubuh ini. Saya juga secara pribadi tidak mau tinggal di tubuh ini. Tapi tubuh ini kita juga harus jaga. Ini adalah rumah Allah. Tetapi kita juga pasti mengeluh dengan kesakitan dalam tubuh ini. Kita juga mengeluh dengan kecapean. Kita juga mengeluh dengan macam-macam penderitaan. Tetapi ketika kita diadopsi yang level kedua, kita mengalami yang namanya pengangkatan. Kita meninggalkan tubuh ini. Saudara dan saya mengalami yang namanya kemuliaan itu. Kita mengalami tubuh rohani yang murni di hadapan Tuhan. Itu adalah pengharapan kita. Kita meninggalkan tubuh jasmani ini karena tujuan kita bukan untuk terus hidup di dalam dunia ini. Makanya saya katakan ada pengharapan di dalam iman. Spirit of hope itu kita harus mengerti. Ada pengharapan di dalam iman. Pertama, kita sudah diadopsi seperti saya katakan tadi. Level kedua, kita diadopsi secara roh. Ketika suatu waktu nanti saya dan saudara kembali ke rumah Bapa. Amin. Tetapi jangan dulu toh. Masih mau berpanjang orang sama di sini. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa ini tema ini, Spirit of Hope. Poin ketiga. Ada pengharapan di dalam iman. Nah ini, ada pengharapan di dalam iman. Ada pengharapan di dalam iman. Jadi harus kita tumbuhkan iman kita ini, supaya benar-benar pengharapan di dalam iman ini benar-benar kita diuji dengan stay at home, dan kita beriman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anak Allah. Poin keempat, ada pengharapan di dalam pertolongan Roh Kudus. Nah, stamina rohani yang berikut ini sehubungan dengan Spirit of Hope ini. Yang keempat, ada pengharapan di dalam pertolongan Roh Kudus. Ayat 26, Roma 8 ayat 26 saya bacakan. Mari kita sama-sama baca Roma 8 ayat 26, 23. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi, nah ini yang luar biasa, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ketika Anda sedang mengalami satu penderitaan tadi, ada satu keluhan yang tidak terucapkan di dalam hati kita, itu Tuhan tahu, saudara. Amin. Mungkin ada yang merantau ada di tempat ini karena hari-hari ini secara ekonomi ini mulai goncang. Mungkin sudah berpikir, orang tuamu mungkin sudah pernah kasih tahu, nah, papa ini pemasukan berkurang, jadi mesti hemat-hemat di Palu ya. Jangan bawa boros. Artinya segala kebutuhan-kebutuhanmu apapun juga itu pasti Tuhan siapkan. Ada pengharapan dalam pertolongan Roh Kudus. Yang kedua, Allah menyelidiki hati nuranimu, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jawabannya ada di sini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Poin keempat, ada pengharapan di dalam kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah itu berbicara tentang kehendak Allah yang tidak terbatas. Kedaulatan Allah itu adalah satu keinginan Allah yang kuat, yang tidak dapat dibendung oleh kekuatan manusia. Kedaulatan Allah, Allah berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Semua di dalam kontrol dan pengendalian Allah. Dia tidak pernah meninggalkan
meninggalkan orang percaya. Saya percaya ada pengharapan di dalam kedaulatan Allah. Kenapa? Karena kita dipilihnya, kita ditentukannya, kita dipanggilnya dan dibenarkan, dimuliakannya. Kita mengalami glorification. Itu pengharapan kita. Kita mengalami kemuliaan Allah yang suatu waktu nanti kita akan bertemu muka dengan Bapa di surga sana. Poin keempat ini, ada pengharapan di dalam kedaulatan Allah. Sangat menarik sekali. Karena Allah kita lewat perenungan Paskah juga, Allah kita Allah yang luar biasa. Karena begitu besar kasihnya kepada saya dan saudara, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah kita Allah yang luar biasa. Yesus kita Yesus yang luar biasa. Jadi ada pengharapan di dalam kedaulatan Allah. Kenapa? Karena kita dipilihnya, kita ditentukannya, kita dipanggil, dibenarkannya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kesimpulan, spirit of hope. Pertama, orang-orang yang mengalami spirit of hope ini adalah orang-orang yang memiliki stamina rohani yang tangguh. Amin. Pastikan saudara dan saya adalah orang-orang itu memiliki stamina rohani yang kuat, stamina rohani yang dapat diandalkan, stamina rohani yang dewasa. Lewat Pasca Yuko, Fakultas Teknik Universitas Tadulako, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Spirit of hope. Satu, ada pengharapan di dalam penderitaan. Dua, ada pengharapan di dalam Yesus. Ketiga, ada pengharapan di dalam iman. Empat, ada pengharapan dalam pertolongan Roh Kudus. Kelima, ada pengharapan di dalam kedaulatan Allah. Amin. Mari sama-sama kita doa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah sama-sama kita dengar. Biar setiap kami di tempat ini yang sama-sama mendengarkan firman Tuhan, spirit of hope itu bangkit. Kami tolak segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Di dalam nama Yesus Tuhan, bahwa pertolongan dari Allah yang dalam nama Yesus adalah pertolongan yang tidak dapat digagalkan oleh kuasa iblis, kuasa manapun di muka bumi ini. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, sampaikan terima kasih buat Pendeta Leopold Baginda yang telah memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan puji ya. Tanpa Tuhan yang
Mari sama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu. Terima kasih Bapa buat Spirit of Hope yang sama-sama kita telah dengar. Kami bawa dunia dan bangsa Indonesia dalam melawan pandemi COVID-19 ini. Biar wabah ini cepat berlalu dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap para pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa di muka bumi ini. Juga secara khusus kami bawa kota Palu dan sekitarnya. Kota kami yang kami cintai. Palu Ngataku, kota yang indah ini Tuhan. Tolong Bapa, biar wabah ini cepat berlalu dalam nama Yesus. Ketika social distancing yang sedang dianjurkan kepada setiap kami, dan itu kami tetap terus lakukan, juga tetap stay at home untuk taat kepada pemerintah. Kami bawa Universitas Tadulako kepada semua rektor, staf dosen, dan semua perangkat yang ada. Secara khusus Fakultas Teknik kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Khususnya keluarga besar Yukom, mahasiswa yang aktif, dan para alumni serta alumni. Tuhan tolong dimanapun mereka berada, tetap berikan kekuatan, kesehatan. Jauhkan dari segala wabah yang ada. Keluarga besar Yukom yang ulang tahun, Tuhan juga memberkati, berpanjang kekuatan, kesehatan Tuhan tambahkan. Bagi yang sedang mengalami sakit, Tuhan jamah, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami dalam nama Yesus. Sebelumnya sama-sama kita nyanyikan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Segala puji syukur kami kembalikan kepada Bapa. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau pada waktu masuk, Tuhan memberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan menjauhkan engkau dari segala wabah virus-virus yang ada di muka bumi ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, biarlah damai sejahtera, sukacita sorga datang atas engkau mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, puji Tuhan. Sampai ketemu di program berikutnya. Amin. Kami mewakili Panitia Paskah 2020 UKOM Patekuntan mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus